Palestina itu kan sebenarnya ketika Theodor Herzl mau mendirikan negara Zionis itu kan dia minta izin dulu sama Khalifah Sultan Abdullah II. Betul. Jadi dengan catatan sejarah itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya tanah Palestina itu dijaga oleh Khalifah. Khalifah. Kenapa sekarang nggak ada yang jaga? Ya nggak ada Khalifah. Nggak ada Khalifah. Nah, itulah masalah mulai muncul di situ ketika Khalifahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, pada malam hari ini kita bertemu lagi bincang-bincang dan pada kesempatan kali ini kita mencoba mengangkat tema yang masih hangat saya rasa untuk kita perbincangkan, yaitu masalah agresi Israel ke Palestina. Bersama kita telah hadir dua narasumber. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Bung Rocky. Apa kabar Bung Rocky? Alhamdulillah khair, baik. Kemudian yang kedua, narasumber yang kedua ada Bung Endro. Ya. Bung Endro, apa kabar Bung Endro? Alhamdulillah khair. Baik, pemirsa media dakwah Jambi yang berbahagia, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada malam hari ini dengan narasumber yang sudah tidak asing sebenarnya bagi kita, Bung Rocky dan Bung Endro ini. Baik, pertama saya mencoba untuk ke Bung Endro dulu lah. Ya. Ini kita katakan agresi ya, agresi atau invasi Israel ke Palestina ya. Ini sudah terjadi sejak 7 Oktober lalu, sudah lebih dari sebulan ya Bung Endro. Ya. Ya, dari 7 Oktober mungkin sudah 1 bulan setengah hampir ya, 1 bulan setengah. Ini sebenarnya kenapa hal ini terjadi, Bung Endro? Ya, kenapa hal ini bisa terjadi berulang-ulang dan selalu tidak menemukan solusi tuntas gitu? Kenapa hal ini terjadi? Mungkin silakan Pak untuk memulai. Ya, baik. Kalau kita melihat bagaimana sejarah upaya pendudukan, upaya penjajahan dari Yahudi, ya. Zionis Yahudi itu, ya. Jadi itu memang dari sejak lama, dari awal pembentukan mereka diakuinya mencoba diakui untuk menjadi Israel. Itu mereka selalu berupaya untuk menguasai dari keseluruhan wilayah yang ada di Palestina. Ya, kalau kita melihat apa yang menjadi motif mereka ini, ya, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwa Yahudi itu meyakini, Yahudi Zionis ini meyakini bahwa disitulah adalah tanah yang dijanjikan. Yang janjiin siapa? Nah, yang janjian ini, ya, jadi merasa ini adalah hak mereka. Gitu. Jadi ketika itu merasa hak mereka, kemudian ini selalu mereka upayakan. Nah, disitulah kemudian sampai dengan saat ini di sana belum bisa diambil solusi. Selalu yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga internasional misalnya itu dengan solusi 2 negara. Two state solution ya. Two state solution. Itu bukan solusi juga. Di sana juga merupakan tanah sucinya sebagian dari umat Islam ya. Tanah sucinya umat Islam. Karena di sana adalah tempat peristiwa Islam. Iya. Di Masjidil Aqsa itu kan. Masjidil Aqsa ini menjadi salah satu tempat perjalanan Rasulullah untuk melaksanakan Isra Mi'raj. Dan ini wilayah ini adalah wilayah yang menjadi wilayah yang diagungkan oleh umat Islam juga. Jadi wilayah suci ya bagi umat Islam ya, Bung Endro ya.
Itu kiblat pertama umat Islam. Dan Nah, Tuh, ya, tidak bisa dihindarkan itu. tidak bisa dihapus dari sejarah, dan seluruh dunia tahu itu. Lagian kan itu apa? Palestina itu kan sebenarnya ketika Theodor Herzl mau mendirikan negara Zionis itu kan dia minta izin dulu sama Khalifah Sultan Abdullah II itu. Betul. Jadi dengan catatan sejarah itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya tanah Palestina itu dijaga oleh Khalifah. Khalifah. Nah, kenapa sekarang nggak ada yang jaga? Ya nggak ada khalifah. Nggak ada Khalifah. Nah, itulah masalah mulai muncul di situ ketika Khalifah nggak ada. Jadi mereka seenaknya saja ingin menguasai itu. Karena umat Islam sendiri, mereka khususnya Palestina, ini berdiri sendiri akhirnya. Ya. Mereka tidak mendapatkan bantuan yang real, yang nyata, yang untuk membebaskan mereka dari penjajahan itu. Ya. Jadi umat Islam seluruh dunia lah. Sekarang yang banyak masuk bantuan kemanusiaan. ya. Kita bukan menafikan itu tidak berguna, tapi itu berguna untuk kemudian memberikan solusi, ya boleh dikatakan setengah solusi. Iya. Setengah solusi. dari kematian awal lah. Iya, betul. Ya, kalau setengah solusi, Bung Ivan. Iya. Silakan Bung Wahyu, boleh di. Iya, karena masalah Palestina itu kan kalau kita lihat dari suatu masalah itu pasti ada pelaku, ada korban. Iya. Betul. Nah, kalau membantu bantuan kemanusiaan itu kan baru bantu korban. Bantu rakyat Palestina ya, berarti yang jadi korban itu dalam hal ini warga Palestina itu yang menjadi korban. Iya. Nah, pelakunya siapa nih? Penjahatnya ini. Iya. Kalau ada korban berarti ada pelaku. Iya, ada penjahatnya. Jadi inilah Zionis ini kan yang merampas tanah, menyerang. Nah, jadi selama ini ternyata mata dunia itu hanya fokus kalau membantu hanya membantu korban. Dia tidak menyelesaikan persoalan pelakunya. Iya. Persoalan dasarnya nggak Pada dasarnya pelakunya yang jahat, yang nakal. Jadi itu ibarat ada orang perampok datang merampok, merampas barang, yang punya barang dipukulin, luka-luka. Kita datang tolong yang luka-luka diobati dan seterusnya. Gitu ya. Habis itu perampoknya datang lagi ngambil barang yang lain lagi, pukulin lagi. Kita bantuin yang itu, perampoknya dibiarin aja. Nah, itu yang terjadi gambaran tuh di kejadian di Palestina gitu. Semua bangsa negara di dunia ini hanya fokus pingin bantu, tapi bantu dalam konteks korban. Iya, betul. Dia membantu obatan, makanan, tetapi pelakunya tidak dihentikan. Iya. Nah, semestinya ini masalahnya. Ada korban kan ada pelakunya. Kalau pelakunya diamankan, tidak bisa melakukan lagi kejahatan, kan tidak ada korban. Iya, betul. Nah, gitu posisinya. Nah, otak kejahatannya kan di sini, di Zionis ini. Harusnya Zionis ini yang diselesaikan. Iya. Nah, bagaimana menyelesaikan itu masalah dunia itu. Jadi gini, Bung Rocky, apa yang disampaikan Bung Rocky tadi, saya teringat sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala. Jadi sebuah hadis yang diriwayatkan. Ini hadis Bukhari Muslim. Iya. Jadi bunyi hadis seperti ini, unsur akhaka dzaliman aw madluman. Jadi tolonglah, kata Rasulullah itu, saudaramu yang menzolimi dan dizolimi gitu. Ya. Kemudian faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman. Ya. Afaraita in kana dzaliman kaifa ansuruhu? Qala tahjuruhu aw tamna'uhu min adh-dhulmi fa inna dzalika nasruhu. Jadi kemudian salah seorang berkata kepada Rasulullah tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim. Ya, kalau orang yang menzalimi, ya bisa kami menolong orang yang terzalimi. Tapi bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim? Beliau menjawab, kamu cegah dia dari berbuat zalim, kamu cegah dari perbuatannya, maka sungguhnya engkau telah menolongnya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau ketika kita memikirkan hanya menolong orang yang terzalimi, bertentangan sebenarnya dengan hadis Rasulullah ini. Rasulullah juga menyuruh kita menolong orang yang menzalimi, yang melakukan kezaliman itu. Jadi apa yang disampaikan Bung Wahyudi tadi sepertinya. Nah, tapi saya bertanya Bung Wahyudi atau Bung Rocky, beliau ini bisa dipanggil Bung Wahyu, bisa dipanggil juga Bung Rocky. Karena namanya Al-Maroki. Iya, Wahyudi Al-Maroki. Jadi saya bebas manggilnya, boleh saya panggil Bung Wahyu, boleh saya panggil Bung Rocky ya. Jadi sebenarnya konteks dari hadis Rasulullah ini, Bung Rocky. Iya.
Apakah ini untuk sesama muslim atau ini umum atau hanya untuk individu per individu atau dia bisa dalam bentuk jamaah bahkan dalam bentuk bangsa? Iya, pelaku itu kan bisa dilakukan oleh individu, bisa berjamaah, Iya. bisa dalam konteks nation atau state, Iya. atau negara. Jadi ya yang penting pelakunya. Iya. Mau dia melakukan sendiri itu juga harus ditolong supaya nggak melakukan tindakan lagi. Iya. Yang berjamaah juga misalnya kelompok, Iya. mungkin bukan kelompok, kalau penjahat kan bilangnya sindikat atau komplotan ya. Iya. Komplotan. Komplotan. Nah itu juga harus ditolong itu. Iya. Cara menolong yang dalam kelompok itu apa? Ya tentu tidak bisa sendirian. Iya. Harus dengan kelompok yang lebih besar. Besar di atas anu tadi ya, sindikat tadi. Iya, kekuatannya harus lebih besar. Nah, bagaimana dengan daulah atau negara? Ada kan negara yang penjahat tadi itu. Ada. Ngebom Iya. Itu cara menghentikannya, menolongnya dia. Iya. Ya kalau kita fokus menolongnya, akhirnya kan supaya tidak terjadi kejahatan lagi, itu menolong dua pihak. Jadi kalau menolong ini tidak berbuat zalim, sana otomatis tertolong tidak mendapat terjadi kezaliman juga. ya kezaliman lagi ya. Nah, cara menolong konteks negara yang berbuat zalim tentu dengan level negara. Dan kalau kita membebani, wah tugasnya ulama ini untuk menasihati mereka, tidak level itu. Iya. Karena kalau kita bilang kelakuan Zionis Yahudi itu dari dulu memang karakternya tidak bisa diatur. Tidak bisa dinasihati berarti. Tidak bisa dinasihati. Dengan batas nasihat. Coba yang Himbauan. ya, ini kan bangsa yang luar biasa. Ya kalau udah bilang di penjahat biadab kan Iya, gitu. betul. Nah kalau kita lihat bukan hanya zaman sekarang, dia membunuhi bayi-bayi, anak-anak di Palestina dengan Iya. bom segala macam, bahkan terakhir dengan bom fosfor gitu ya. Iya. Termasuk membunuh anak-anak dan wanita gitu, yang bukan perangnya tadi, maka saya bilang bukan perang tuh, agresor itu. Agresor, Nah, iya. Nah itu cara menghentikannya bagaimana? Cara menghentikannya harus dengan kepemimpinan yang kuat atau negara yang lebih kuat supaya Pak menghentikan itu. Dan dia kan dalam catatan sejarah terbukti itu. Jangankan orang biasa dibunuh, Nabi saja Iya. yang kategori utusan Allah itu dibunuh juga oleh mereka itu. Padahal kita itu ya, kalau utusan Pak Gubernur pasti kita hormati. Iya. Jangan ke rumah kita. Apalagi utusan Allah ya. Ini utusan presiden datangnya pasti Iya, dihormati. semua dihormati. Ini utusan Allah tidak dihormati, dibunuh sama dia. Ini bangsa yang sangat biadab. Gitu. Jadi kalau kita lihat situ posisinya, untuk mengatasi mereka ini butuh kepemimpinan yang kuat. Jadi kalau kita lihat dalam catatan sejarah untuk bisa menghentikan mereka itu di zaman Nabi, dan ada ikatan-ikatan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi ketika ada daulah Islam dulu. Nah itu kan terbukti ya, ketika ada daulah Islam mereka tidak terlalu melakukan tindakan yang bisa barbar seperti sekarang, ngebom sana ngebom sini. Mereka justru yang diatur. Memang karakternya ini harus diatur dengan aturan yang kuat dan orang yang baik. Sedangkan diatur aja kadang mereka masih nego. Kan iya, Negosiasi. terjadi pengkhianatan. Iya. Tapi kejahatannya luar biasa dia. Jadi membunuh anak-anak, ibu-ibu, wanita, termasuk penduduk sipil itu dianggap biasa. Makanya bilang karakternya itu jangankan mereka, nabinya sendiri pun dibunuh. Gitu. Jadi ini memang harus ada cara menolong mereka supaya tidak melakukan kezaliman. Memang harus ada tindakan. Yang harus tindakan itu tentu dengan level, karena ini dalam bentuk daulah, maka levelnya harus negara. Jadi tidak bisa kelompok misalnya sayap militan di satu negara dengan jumlahnya yang mungkin kecil dengan logistik perang yang kecil, itu nggak bisa ya, Bung Rocky ya? Ya melawan bisa, tapi menghentikan kan tentu butuh kekuatan yang lebih besar, punya power yang lebih besar. Minimal kekuatan seimbang lah, Bung Rocky ya. Iya, kalau seimbang itu negara juga ya. Negara. Nah itu kalau tapi dalam konteks negara model apa? Kalau negara model sekarang kan tidak ada yang bisa menghentikan tuh. Iya. Karena hampir semua negara di dunia ini kan dikooptasi sama dia. Iya. Nah gitu. Bagi kita bisa melihat tuh. Ada lembaga-lembaga Nah, lembaga internasional pun malah nggak berfungsi sampai sekarang. itu yang kemudian justru membatasi mereka. Justru melindungi. Iya. Nah gitu posisinya. Nah itu memang umat Islam itu butuh suatu, kalau beli lembaga yang selevel itu internasional, Berarti level negara. Kalau lembaga harus level negara yang bisa levelnya global juga. Iya. Untuk bisa menolong Palestina ini dan menolong pelakuan tadi itu. Nah, jadi gitu. Mencegah pelaku Ya, tadi mencegah ya. pelakunya itu. Jadi itu bentuk menolong mereka itu dengan cara mencegahnya itu supaya tidak berbuat zalim lagi. Dan terbukti dalam catatan sejarah mereka bisa ditolong untuk tidak melakukan kezaliman ketika ada daulah Iya. di Madinah maupun
para khalifah, termasuk ketika masih ada Khalifah Utsmani. Iya. Ketika mereka mau merampas tanah Palestina, kan dia harus izin dulu ke Khalifah Sultan Abdul Hamid II tadi ya. dan tidak diizinkan kan gitu. Sehingga bahkan Sultan Abdul Hamid II itu mengatakan selama masih ada khalifah tak akan ada sejengkal tanah pun diberikan. Padahal mereka datang dengan membawa uang sogokan 150 juta pound sterling. Nah, 150 juta pound sterling itu kalau dirupiahkan sekitar 30.000 triliun itu. Kalau 30.000 triliun itu bisa membayar utang Indonesia. Itu posisi khalifah itu sudah lemah. Iya. Lemah saja belum, tetap dia udah bisa masuk kan gitu. Nah ini sebenarnya kita cuma butuh khalifah untuk menyelesaikan ini, yang butuhnya khalifah. Kalau negara-negara bangsa belum ada catatan sejarah bisa. Karena memang kalau kita buka sejarah, yang bisa membebaskan Palestina itu menyelesaikan cuma dua figur, dua sosok yang pernah sukses. Khalifah Umar bin Khattab itu tahun 637. Kemudian Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1187. Menjelang abad 12 ya. Ya, abad 12. Nah, jadi belum ada catatan sejarah seorang presiden bisa menyelesaikan Palestina. Dan belum ada catatan sejarah itu.